kita mulai saja. Yang pertama ada fungsi trigonometri. Ada contoh soalnya, yaitu konversasikan dalam radian atau V dalam bentuk derajat. Nah, yang pertama ada 30 derajat sama dengan V per 6. Nah, V ini jika kita ubah menjadi 180, maka hasilnya akan 30 derajat. Lalu yang kedua ada 45 derajat sama dengan V per 4. Nah, sama juga seperti cara yang nomor 1, V ini jika kita ubah menjadi 180 per 4, maka dia akan menghasilkan 45 derajat. Lalu ada yang berikutnya, yang ketiga ada negatif 60 derajat sama dengan negatif V per 3. Nah, V juga kita ubah menjadi 180 derajat, kita bagi 3, maka hasilnya akan mendapat 60 derajat. Nah, lalu yang keempat ada 240 V sama dengan 4 V per 3. Nah, ini kalau kita jabarkan, kita kali dulu V-nya menjadi 180 baru dibagi 4, maka hasilnya akan 240 derajat. Nah, lalu yang kedua ada konversasikan radian berikut ke dalam derajat. Nah, jika tadi dari derajat ke radian, maka sekarang kita mengubahnya dari radian ke derajat. Nah, mari kita lihat contoh yang soal yang pertama. Ada 7 per 6 V sama dengan 7 dikali 180 dibagi 6, maka hasilnya akan mendapat 210. Lalu yang kedua ada 3 per 4 V sama dengan 3 dikali 180 dibagi 4 sama dengan 135 derajat. Nah, lalu di sini ada min 1/3 V sama dengan negatif 1 dikali 180 dibagi 3, maka hasilnya akan negatif 60 derajat. Lalu ada 4/3 V lagi, lalu juga kita ubah V-nya menjadi 180 derajat, maka hasilnya akan 240 derajat. Nah, berikutnya kita masuk ke pendahuluan limit. Di sini carilah limit-limit berikut ini, Kak. Nah, yang pertama ada limit X mendekati 3 dari X kurang 5. Nah, X-nya ini kita ganti dengan 3, maka 3 kurang 5 sama dengan negatif 2. Lalu ada soal yang kedua, ada limit T mendekati negatif 1 dari 1 dikurang 2T. Nah, kita lihat di sini 1 dikurang 2T dikali negatif 1 sama dengan 1, 2 dikali negatif 1 negatif 2, maka negatif ketemu negatif hasilnya positif. 1 ditambah 2 sama dengan 3. Nah, berikutnya ada teorema limit. Yang pertama ada limit X mendekati 1 dari 2X ditambah 1. Nah, yang pertama kita lihat limit 2X, X mendekati 1 ditambah limit X mendekati 1 dari 1. Nah, kita lihat 2 limit X tambah limit 1, maka 2 X-nya ganti dengan 1, kita kali 1 ditambah 1. Maka 2 dikali 1, 2 ditambah 1 sama dengan 3. Berikutnya ada limit X mendekati min 1 dari 3X kuadrat dikurang 1. Nah, kita lihat di sini limit X mendekati negatif 1 dari 3X kuadrat dikurang, ini dikurang ya, limit X mendekati negatif 1 dari negatif 1. Kita lihat di sini 3 limit X kuadrat dikurang limit negatif 1. Kita keluarkan lagi 3-nya. Limit X mendekati negatif 1 dikuadratkan. Nah, di sini dikurang limit X mendekati negatif 1 dari negatif 1. Kita lihat 3 negatif 1 dikuadratkan 1, maka 3 dikali 1 3, positif 3 dikurang negatif 1. Kurang-kurang jadi tambah, jadi 3 ditambah 1 sama dengan 4. Oke, berikutnya limit melibatkan fungsi trigonometri. Nih, contohnya adalah hitunglah limit-limit berikut ini. Nah, yang pertama kita ambil soal nomor 7. Lalu ada limit X mendekati 0 dari cos X per X tambah 1. Nah, kita lihat X-nya kita tetap ganti dengan 0. Nah, jadi cos 0 per 0 ditambah 1 sama dengan
Cos 0 ini 1, 0 tambah 1, 1, 1 bagi 1 sama dengan 1. Lalu berikutnya ada limit. Baiklah, kita lanjut ke limit tak hingga. Dari contoh soal ada limit X mendekati tak hingga dari X per 5X kurang 5 sama dengan kita bagi dengan pangkat X-nya tertinggi, ini X-nya pangkat 1, maka X per X dikurang 5 per X. X per X ini akan menjadi 1 dan 5, X ini 5 kali 1, maka 1 per 1 sama dengan 1. Lalu berikutnya ada limit tak hingga dari X kuadrat dikurang X kuadrat dibagi X kurang 5X kuadrat. Coba lihat limit X tak hingga X kuadrat dikurang 5X pangkat 3. Limit 1 per X kuadrat per 5 dikurang 1 per X pangkat 3. Nah, 1 per X kuadrat hasilnya akan 0. Ini sama ini hasilnya 0, makanya 0. 0 per 5, 0 bagi 5 hasilnya 0. Berikutnya kita lihat kekontinuan fungsi. Nyatakan apakah fungsi ini kontinu atau diskontinu. Nah, mari kita lihat fungsi yang pertama adalah ada fx, x kurang 3 dikali x kurang 4. Ini dapat kita sederhanakan menjadi x kuadrat dikurang 7x ditambah 12 dengan catatan x-nya sama dengan 3. Nah, mari kita uji syarat yang pertamanya. Yang pertama ada limit x mendekati 1. Fx sama dengan, kita ganti x-nya dengan 1. Ini 1 pangkat 3 dikurang 7 kali 1 ditambah 12. Maka hasilnya ada 6. Maka limit ini syarat yang pertama ada. Lalu syarat yang kedua ada fx sama dengan, kita ganti juga dengan 1 kuadrat dikurang 7 kali 1 ditambah 12 maka sama dengan 6. Nah, syarat yang kedua juga ada. Lalu yang ketiga ada syaratnya limit x mendekati 1 dari fungsi x sama dengan f1. Nah, ini juga dimasukkan, maka x-nya ada. Nah, mari kita lihat. Jadi kesimpulannya fungsi fx sama dengan x kurang 3 dikali x kurang 4 adalah kontinu. Lalu ada contoh soal yang kedua, ada di sini fungsinya fungsi hx sama dengan 3 per x kurang 3. Ini x-nya sama dengan 3. Nah, mari kita uji syaratnya. Yang pertama, limit x mendekati 3. Saya akan menjelaskan soal 3.1 dua masalah dengan satu tema. Tafsirkan kemirikan. Dari gambar grafik ini kita bisa tahu titik yang mana titik yang kita cari, yaitu titik yang sama adalah 2 sama dengan titik 4. Berarti yang kita cari 2,4. M tan sama dengan lim F2 tambah H kurang F2 per H, H menuju 0. Lim 2 tambah H kuadrat sama dengan 2 pangkat 2 per H, H menuju 0. Lim 4 tambah 4H sama dengan 4 kuadrat per 4 kurang 4 per H, H menuju 0. Lim 4H tambah H per H, H menuju 0. Lim H dalam kurung 4 tambah H per H. Jadi H-nya kita coret karena dia sama kan. Terus H menuju 0. Hasilnya 4 tambah 0 sama dengan 4. Kenapa kita bisa mendapatkan 0? Karena H di sana adalah 0. Jadi 4 tambah 0 sama dengan 4. Soal nomor 2. Dari gambar grafik ini kita sudah tahu pun titik mana yang kita cari, yaitu titik 5 sama dengan titik 5. Jadi titik yang kita cari 5,5 sama kayak yang pertama tadi. Rumusnya adalah M tan sama dengan lim F5 tambah H kurang F5 per H, H menuju 0. Lim 5 tambah H kuadrat kurang 5 kuadrat per H, H menuju 0. Lim 5 kali 5 sama dengan 25 tambah 5H tambah H kuadrat sama dengan 25 per H. Jadi 25 dikurang 25 menjadi 0. Jadi
Lim H5 tambah H per H. Hanya kita bagi, akhirnya habis kan. H menuju 0. Hasilnya adalah 5 tambah 0 sama dengan 5. Soal nomor 2. 3.2 turunan. Gunakanlah diferensiasi F C sama dengan lim F C tambah H sama dengan kurang F C per H. H menuju 0. Soal F aksen 1 jika Fx sama dengan X kuadrat. Turunan pertama. Jawab. F aksen 1 sama dengan lim F1 tambah H kurang F1 per H. H menuju 0. Lim 1 tambah H kuadrat dikurang 1 kuadrat per H. H menuju 0. Lim 2H tambah H. H menuju 0. 2H tambah H per H dibagi H sama dengan 2 tambah, hasilnya 2 tambah 0 sama dengan 2. Di mana dapat 0-nya? H-nya adalah sama dengan 0. Soal nomor 2 tentang turunan. Carilah turunan dengan F aksen X sama dengan lim F X tambah X kali Fx per H. H menuju 0. 13H X sama dengan 2 per X. Jawab. H aksen X sama dengan lim H X tambah H kurang H X per H. H menuju 0. Lim berarti kita pecahkan menjadi 2 per X tambah H kurang 2X kali H 1 per H. Lim min 2H per X dalam kurung X tambah H kali 1 per H. Lim min 2 per X dalam kurung X tambah H. Hasilnya adalah min 2 per X kuadrat. Kenapa menjadi min 2 per X kuadrat? Min 2 diturunkan berarti X kali X menjadi X kuadrat. H itu adalah 0. Jadi X kuadrat tambah 0 menjadi X kuadrat. Soal 3.3. Aturan pencarian turunan. Soal nomor 1 yaitu Y sama dengan 100 per X pangkat 5. Jawab. Dx 100 per X pangkat 5 sama dengan 100 dx X pangkat min 5. 100 min 5X pangkat min 6 menjadi min 500 kali X min pangkat min 6. Hasilnya min 500 menjadi X pangkat 6. Kita pecahkan menjadi 500 per X pangkat 6. Soal nomor 2. Y sama dengan X kuadrat tambah 2 kali X pangkat 3 tambah 1. Jawab. Dx X kuadrat tambah 2 X pangkat 3 tambah 1. X kuadrat tambah 2 dx X pangkat 3 tambah 1 tambah X pangkat 3 tambah 1 dx X kuadrat tambah 2. X kuadrat tambah 2 3X kuadrat tambah X pangkat 3 tambah 1 kali 2X sama dengan 3X pangkat 4 tambah 6X kuadrat tambah 2X pangkat 4 tambah 2X sama dengan 5X pangkat 4 tambah 6X tambah 2X. Di mana kita mendapatkan 5X pangkat 4 tambah 6X kuadrat tambah 2X, yaitu 3 ditambah 2. Kita cari pangkat yang sama terus kita tambahkan menjadi A3.5. Aturan rantai. Y sama dengan 1 tambah X sama pangkat 15. Y turunan pertama sama dengan 15 1 tambah X pangkat 14 kali dx 1 tambah X sama dengan 15 1 kali X pangkat 14 kali 1 sama dengan 15 1 tambah X pangkat 14. Itulah Baiklah, saya Muknida Hopipah Sibuan, NIM 2114080003. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari rekan saya, yaitu soal 3.6, yakni notasi Leibniz. Perintahnya yaitu carilah Y untuk nilai X1 dan X2.
soal pertama yaitu nomor 23, Y sama dengan 3X tambah 2, di mana X1 sama dengan 1 dan X2 sama dengan 1,5. Jawab, Y sama dengan 3 dikali 1 tambah 2, di mana 1 ini adalah X1 sama dengan 5. Y sama dengan 3 kali 1,5, di mana 1,5 ini adalah X2 tambah 2, sama dengan 4,5 ditambah 2, hasilnya yaitu 6,5. Jadi, Y sama dengan X2 dikurang X1 sama dengan 6,5 dikurang 5, hasilnya yaitu 1,5. Kedua yaitu soal 24, yakni Y sama dengan U pangkat 2 dan U sama dengan sin X. Untuk menjawab soal dari pertanyaan ini digunakan aturan rantai, yaitu dy per dx. Jawab, Y sama dengan sin 2x. Kenapa? Karena Y sama dengan U pangkat 2 dan U sama dengan sin X. Jadi, sin 2x. Turunan pertamanya yaitu 2 sin X dikali dx kali sin X. 2 sin X, turunan dari sin X ini adalah cos X. Jadi, jawabannya adalah sin 2x. Selanjutnya yaitu soal 3.7, yaitu turunan tingkat tinggi. Perintahnya yaitu carilah D pangkat 3Y tambah DX pangkat 3 per DX pangkat 3. Soal 25, Y sama dengan X pangkat 3 ditambah 3X pangkat 2 tambah 6X. Turunan pertama dari Y adalah sama dengan 3X pangkat 2 tambah 6X tambah 6. Turunan keduanya yaitu 6X tambah 6 tambah 0, di mana turunan dari 6 ini adalah 0. Turunan ketiga yaitu 6. Itu 6. Soal kedua yakni nomor 26, Y sama dengan X pangkat 5 ditambah X pangkat 4. Turunan pertama dari Y sama dengan 5X pangkat 4 ditambah 4X pangkat 3. Turunan keduanya yaitu 20X pangkat 3 ditambah 12X pangkat 2. Dan turunan ketiganya yaitu 60X pangkat 2 ditambah 24X. Selanjutnya soal 3.8, yaitu pendiferensialan implisit. Perintahnya carilah dx dari Y. Soal nomor 27, Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan 1. Jawab, D per dx buka kurung Y pangkat 2 dikurang X pangkat 2 sama dengan D per dx kali 1. 2Y dikali dy per dx dikurang 2X sama dengan 0. 2X sama dengan 2Y dikali dy per dx. dy per dx sama dengan 2X per 2Y. Turunan pertama Y sama dengan X per Y, di mana 2X per 2Y ini sama-sama dibagi 2 menjadi X per Y. Selanjutnya yaitu soal 28. 9X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan 6. Jawab, D per dx buka kurung 9X pangkat 2 ditambah 4Y pangkat 2 sama dengan D per dx kali 36. 18X ini adalah turunan dari 9X pangkat 2 tambah 8Y. 8Y juga merupakan turunan dari 4X pangkat 2 kali dy per dx sama dengan 0. Turunan dari 36 adalah 0. 8X sama dengan 8Y dikali dy per dx. dy per dx sama dengan 18X per 8Y. Turunan pertama dari Y sama dengan 9X per 4Y. Di mana 18 ini dibagi 2 menjadi 9 dan 4Y ini dibagi 2 menjadi dan 8Y ini dibagi 2 menjadi 4Y.
Selanjutnya yaitu soal 3.9, yaitu laju berkaitan. Nomor 29. Rusuk kubus bertambah panjang dengan laju 3 inci per detik. Seberapa cepatkah volume kubus bertambah pada saat panjang rusuk 12 inci? Nah, bisa kita lihat di mana kecepatan sama dengan X pangkat 3, dx per dt sama dengan 3, dp per dt sama dengan 3x pangkat 2 ini kali dx per dt. Ini merupakan turunan dari x pangkat 3. Ketika x sama dengan 12, maka dp per dt sama dengan 3 dikali 12 pangkat 2 kali 3 sama dengan 3 kali 144 dikali 3 sama dengan 1296 inci kubik per detik. Selanjutnya yaitu soal nomor 30. Seorang mahasiswa memakai sebuah sedotan untuk minum dari gelas berbentuk kerucut yang sumbunya tegak dengan laju 3 cm kubik per detik. Jika tinggi gelas 10 cm dan garis tengah mulut gelas 6 cm, seberapa cepatkah menurunnya permukaan cairan pada saat kedalaman cairan 5 cm? Diketahui Pi atau kecepatan sama dengan 3 cm kubik per detik. H sama dengan 10 cm, D sama dengan 6 cm, dan H aksen sama dengan 5 cm. Jawab, Pi sama dengan X pangkat 3, dx per dt sama dengan 3, dp per dt sama dengan 3x per H aksen kali dx per dt. Ketika X sama dengan H kali D, maka X sama dengan 6 kali 10 sama dengan 60. Maka dp per dt ini sama dengan 3 dikali 60 per H aksen sama dengan 180 per 5, di mana H aksen ini adalah 5. Jadi hasilnya adalah 36 cm kubik per detik. Baik, saya Ainun Jaria dengan NIM 211408008. Di sini saya akan melanjutkan di bab 4, yaitu tentang aplikasi turunan. Pokok pembahasannya ialah maksimum dan minimum. Yang kedua, kemonotonan dan kecekungan. Ketiga, maksimum dan minimum lokal. Keempat, treuma nilai rata-rata. Baik, masuk pembahasan pertama, yaitu maksimum dan minimum, di mana perintah soalnya tentukan titik kritik dan nilai maksimum dan minimum. Pembahasan soal pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, di mana dengan selang min 4 sama min 4,0. Maka jawabannya ujung selang adalah min 4,0, maka x sama dengan min 4, x sama dengan 0. Titik stasioner, yang mana titik stasioner ini memakai turunan pertama. Jadi f aksen x sama dengan 0, 2x tambah 4 sama dengan 0, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 2 sama dengan min 2. Titik singular, yang mana titik singular ini tidak ada karena ini adalah fungsi polinom. Selanjutnya titik kritik, yang mana titik kritik ini hasil pencarian yaitu min 4, min 2, dan 0. Maka titik kritiknya yaitu min 4, min 2, 0. Maka min 4-nya f min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4 kali min 4 ditambah 4. Maka hasilnya min 4 kuadrat adalah 16, 4 dikali min 4 adalah min 16 ditambah 4. 4-nya ini diturunkan. Maka hasilnya 16 dikurang 16 ditambah 4, hasilnya 4. Min 2. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 dikali min 2 ditambah 4. Maka hasilnya min 2 kuadrat adalah 4. 4 dikali min 2 adalah min 8. 4-nya diturunkan, jadinya 4 dikurang 8 ditambah 4, hasilnya 0.
Selanjutnya F0 sama dengan 0 kuadrat ditambah 4 dikali 0 ditambah 4, maka hasilnya 0. Maka dapatlah nilai maksimum dan minimum, yang mana nilai maksimumnya adalah min 4 dan 0. Mengapa? Karena hasilnya sama, maka F min 4 sama dengan 4, F0 sama dengan 4. Nilai minimum adalah min 2, yaitu F min 2 sama dengan 0. Pembahasan pertama yaitu tentang maksimum dan minimum, yang mana pembahasan ini saya sudah membuat 2 soal, yaitu yang mana perintahnya tentukan titik kritik dan nilai maksimum dan minimum. Yang mana soal pembahasan pertama yaitu fx sama dengan x kuadrat ditambah 4x ditambah 4, dimana dengan selang min 4,0. Maka jawabannya yaitu ujung selang yaitu min 4,0. Maka x sama dengan min 4, x sama dengan 0. Selanjutnya titik stasioner, yang mana titik ini memakai turunan pertama. Jadi f aksen x sama dengan 0, 2x tambah 4 sama dengan 0, 2x sama dengan min 4, x sama dengan min 4 per 2, maka hasilnya adalah min 2. Selanjutnya titik singular, yang mana titik singular ini tidak ada, karena ini adalah fungsi polinom. Selanjutnya titik kritik. Titik kritik ini yaitu hasil dari pencarian, yaitu tentang min 4, min 2, dan 0. Maka titik kritiknya itu adalah min 4, min 2, 0. Maka min 4-nya F min 4 sama dengan min 4 kuadrat ditambah 4 dikali min 4 ditambah 4. Maka hasilnya min 4 kuadrat yaitu 16. 4 dikali min 4, maka min 16 turun 4. Maka 16 kurang 16 ditambah 4 yaitu hasilnya 4. Selanjutnya min 2. F min 2 sama dengan min 2 kuadrat ditambah 4 min 2 ditambah 4. Maka min 2 kuadrat hasilnya 4. 4 kali min 2 hasilnya min 8 turun 4. Maka 4 dikali 4 dikurang 4 dikurang 8 ditambah 4 yaitu hasilnya 0. Maka dari hasil itu telah ditemukan nilai maksimum dan minimum, yang mana min 4 dan 0 itu adalah nilai maksimum. Mengapa? Karena hasilnya sama. Hasilnya sama-sama 4, dimana nilai minimum adalah min 2, yaitu hasilnya 0. Baik, pembahasan kedua yaitu kemonotonan dan kecekungan, yaitu dimana saya sudah membuat 2 pembahasan tentang kemonotonan dan kecekungan, yaitu pertama tentang kemonotonan, yang mana gunakan teorema kemonotonan, yaitu HT sama dengan T kuadrat ditambah 2T kurang 3, yang mana jawabannya HT monoton naik, maka ini memakai turunan pertama yaitu H aksen T besar dari 0, 2T tambah 2 besar dari 0, T besar dari min 2 per 2, T besar dari min 1, maka HT naik pada min 1, tak hingga. Selanjutnya HT monoton turun, yaitu H aksen T kecil dari 0, 2T tambah 2 kecil dari 0, T kecil dari min 2 per 2, T kecil dari min 1, maka HT turun pada min tak hingga, min 1. Selanjutnya tentang kecekungan, yang mana gunakan teorema kecekungan. Pembahasannya ialah fx sama dengan x kurang 1 kuadrat, maka jawabannya ialah fx sama dengan x kurang 1 kuadrat sama dengan x kuadrat dikurang 2x tambah 1. Maka A-nya adalah 1, B-nya adalah min 2, C-nya adalah 1. Jadi fungsi cekung ke atasnya adalah, ini pakai turunan pertama adalah f aksen x besar dari 0, x kuadrat kurang 2x tambah 1 besar dari 0, jadi 2x min 2 besar dari 0, 2x besar dari 2, x besar dari 2 per 2, jadi x besar dari 1. Maka
fungsi cekung ke atasnya adalah maka fx cekung ke atas untuk semua x dan tidak ada titik beloknya. Selanjutnya pembahasan utama maksimum dan minimum lokal. Maka di sini saya sudah membuat dua pembahasan tentang ini. Yang pertama, kenalilah titik-titik kritis. Pembahasan pertama ialah fx sama dengan s pangkat 3 dikurang 6x kuadrat ditambah 4. Maka jawabannya cari dulu tentang titik stasionernya. Jadi f aksen x sama dengan 0, maka ini turun jadinya 3x kuadrat kurang 2x sama dengan 0. Maka 3x kali x kurang 4 sama dengan 0, jadi x nya itu sama dengan 0, jadi x kurang 4 ya sama dengan 0, maka x sama dengan 4. Maka titik kritisnya adalah 0,4. Selanjutnya dia adalah tentang hasil ini, yang mana turunan pertama f aksen x besar dari 0 pada min tak hingga koma 0, f aksen x kecil dari 0 pada 0,4, f aksen x besar dari 0 maka 4, tak hingga. Selanjutnya turunan kedua yaitu fx sama dengan 6x kurang 12, maka x nya diganti dengan 0, maka 6 kali 0 kurang 12, maka hasilnya adalah min 12. Dan ini juga 4, turunan kedua 4, maka 6 kali 4 kurang 12, maka 6 kali 4 adalah 24, turunnya min 2, maka 24 kurang 12 sama dengan 12. Maka jadi nilai maksimum lokal pada x sama dengan 4 dan nilai minimum lokal pada x sama dengan 0. Soal kedua tentang g, x sama dengan x pangkat 4 ditambah s kuadrat tambah 3. Maka jawabannya cari dulu titik stasionernya. Maka g aksen kali x sama dengan 0, 4, maka ini turun 4x pangkat 3 ditambah 2x sama dengan 0, maka 2x kali 2s pangkat 2 ditambah 1 sama dengan 0, maka titik kritisnya adalah 0. Jadi turunan keduanya adalah hasilnya 0 kan, maka gx sama dengan x 12x kuadrat tambah 2, maka sama dengan x nya jadi 0, maka 12 kali 0 kuadrat tambah 2, maka 0 ditambah 2, maka hasilnya adalah 2. Selanjutnya ini adalah g 0 sama dengan 0 pangkat 4 ditambah 0 kuadrat tambah 3, maka hasilnya adalah 3. Jadi nilai minimum lokal g0 nya adalah sama dengan 3 dan nilai maksimum lokal tidak ada. Selanjutnya ialah pembahasan terakhir, yaitu tentang teorema nilai rata-rata, yang mana saya sudah membuat 2 soal tentang pembahasan ini, yaitu yang pertama, carilah bilangan C dijamin oleh teorema rata-rata untuk fx 2 akar x pada 1,4. Maka jawabannya adalah f aksen x sama dengan 2 dikali 1 per 2 dikali x, maka 1 per akar x, dan f4 dikurang f2 per 4 kurang 1 sama dengan 4 kali 2 per 3. Ini 4 kurang 1 ini hasil jadinya 3, maka 4 kali 2 per 3 hasilnya adalah 2 per 3. Jadi 1 per akar C ini diganti dengan x
X diganti dengan C, maka 1 per akar C sama dengan 2 per 3. Akar C sama dengan 3 per 2, ini maka dibalik, jadi C sama dengan 9 per 4. Mengapa 9 per 4? Karena 3 pangkat 2 per 2 pangkat 2, maka C sama dengan 9 per 4. Pembahasan kedua yaitu diberikan fungsi f(x) sama dengan 5 kurang 4 per x. Temukan semua C di dalam interval terbuka 1,4. Sedemikian f aksen C sama dengan F4 dikurang F1 per 4 kurang 1. Maka dijawab dengan langkah pertama, yaitu dengan gradien garis potong kurva yang melalui titik 1,F1 ditambah 4 dikurang 4,F4, yaitu F4 kurang F1 per 4 kurang 1 sama dengan 1. Langkah kedua yaitu perhatikan bahwa fungsi yang dihasilkan memenuhi kondisi trauma nilai rata-rata, yaitu bahwa f kontinu pada selang 1,4 dan terdiferensiasikan pada selang 1,4, sehingga dalam nilai minimal satu bilangan C dalam 1,4 sedemikian sehingga persamaan f aksen X sama dengan 1 yang menghasilkan 4 per X pangkat 2 sama dengan 1 atau X sama dengan plus minus 2. Maka jadi dalam selang 1,4 dapat menarik kesimpulan bahwa C sama dengan 2.